Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai pada halaman 117. Sudah kita sampaikan kemarin ucapan Imam Al-Bukhari ini di bawah bab tentang apa? Tentang firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini kita sebutkan babnya untuk lebih memperjelas maksud dari Al-Imam Al-Bukhari membawakan ucapan tadi nanti Ikrimah dan seterusnya. Ya. Kemudian sudah kita sampaikan juga bab-bab ini masih berkaitan dengan kalamullah bukan makhluk. Sekali lagi, bab-bab yang sudah kita lewati sebelumnya dan setelahnya ini berkaitan dengan kalamullah bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat Allah. Sekedar murajaah. Imam Al-Bukhari beliau memperinci pembahasan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk atau bukan makhluk. Ini adalah apa yang diperinci oleh Imam Bukhari, bahwasanya kata-kata bacaan Al-Qur'anku itu ada dua maksud, dua makna. Kalau yang dimaksud adalah suara pembaca, itu adalah makhluk. Itu adalah min af'alil ibad. Gerakan lisannya, suara yang keluar, itu adalah apa? Makhluk. Sedangkan ayat-ayat yang
lantunkan, yang terdengar itu adalah apa? Kalamullah. Kalau yang disebut oleh para ulama yang paling masyhur ucapan al-kalam kalamul bari was-sautu sautul qari. Kalam itu kalamullah, Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, sedangkan suara adalah suara yang membaca. Pertanyaannya, kenapa Imam Al-Bukhari kok memperinci pembahasan ini tidak seperti Imam Ahmad yang menutup rapat-rapat pintu pembahasan ini? Man yujib? Nah, sudah kita sampaikan kemarin. Nah, tafadhal. Ada kebutuhan. Ma hiyal al-hajah? Di zaman beliau ada sebagai al-sunnah yang menduga bahwasanya suara hamba itu termasuk dalam. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Intinya Imam Bukhari memperinci pembahasan tadi, bacaan Al-Qur'anku itu ada dua, sisinya ada dua. Maknanya ini karena di zaman beliau ada sebagian orang yang menisbatkan kepada Ahlussunnah yang keliru dalam memahami ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Dikira dari ucapan Imam Ahmad itu bahwasanya suara qori itu bukan makhluk. Atau tulisan, ya, mushaf itu tintanya, kertasnya bukan makhluk. Diarahkan semuanya kepada apa? Kalamullah. Paham ya? Maka Imam Bukhari memperinci masalah ini untuk meluruskan pemahaman orang-orang tadi. Dengan menegaskan kalau suara yang membaca itu adalah makhluk. Gerakan lisan orang yang membaca itu adalah makhluk. Nanti akan ada bab-bab ini luar biasa. Beliau menegakkan hujjah atas orang-orang tersebut. Untuk apa? Menghilangkan kesalahpahaman. Perlu diperinci. Adapun ayat-ayat yang terdengar itu adalah kalamullah. Paham ya? Jadi ini alasan mengapa Imam Al-Bukhari memperinci pembahasan ini, terutama dalam Kitab Tauhid dalam sahihnya ini. Bab-bab yang lalu dan yang sekarang dan yang akan datang untuk memperjelas masalah ini. Makanya harus paham dulu ya secara global apa inti pembahasan yang akan kita lewati ini. Paham ya? Taib. Kemudian Imam Bukhari membawakan bab firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ada dua pembahasan yang akan kita sampaikan dalam pembahasan ini. Pembahasan secara global tentang makna ayat. Nanti fokusnya pada kedua pembahasannya fokus kepada maksud Imam Bukhari membawakan bab ini. Adapun pembahasan secara global, ayat ini berkaitan dengan larangan berbuat syirik. Dan syirik kata para ulama ada 3 macam. Sebagaimana tauhid ada 3 macam. Lewat istiqra, penelitian dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada tauhid rububiyah berarti lawannya ada apa? Syirik dalam rububiyah. Kalau ada tauhid uluhiyah berarti lawannya syirik dalam uluhiyah. Kalau ada tauhid asma wa sifat berarti ada lawannya syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di ta'liq beliau terhadap Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kalau yang punya kitab Aqidah At-Tahawiyah dengan ta'liq secara singkat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di awal kitab ketika beliau mensyarah menjelaskan ucapan Imam Tahawi, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Kita katakan tentang tauhidullah. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya
3 tauhid itu tidak sah kecuali dengan meninggalkan 3 lawannya, yaitu apa? Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Syirik dalam rububiyah yaitu meyakini adanya pencipta atau pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada syirik rububiyah di tengah umat Islam sekarang? Ada tidak? Banyak, bukan ada saja. Mereka-mereka yang meyakini Nyi Roro Kidul itu yang bisa apa mengatur pantai selatan, ini syirik apa? Yang meyakini wali-wali kutub mereka, yang sudah kita sampaikan kemarin dari kelompok tasawuf yang sangat ekstrim, mereka meyakini wali-wali yang mereka namakan wali kutub, wali ghaus, bukan wali murid, wali mereka. Itu katanya, kata mereka memiliki apa? Andil dalam mengatur sebagian alam semesta. Bahkan dalam khurafat mereka, dalam dongeng-dongeng mereka, mereka yakini wali-wali mereka punya andil, bahkan bisa untuk menciptakan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada tokoh mereka, ini yang di luar negeri terutama. Ini tercantum dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Dicantumkan di situ ada kisah satu wali didatangi tamu. Dalam rumah wali ini ada gambar-gambar, mungkin figura gambar-gambar burung, ayam, gambar-gambar yang bernyawa dari makhluk hidup, dari binatang-binatang. Sang tamu ini mungkin pernah mendengar mungkin khutbah Jumat atau ceramah dakwah salafiyah, hadis Rasul yang apa? Mengancam orang-orang yang melukis gambar-gambar bernyawa tersebut. Inna asyaddan nasi adzaban al-musawwirun. Kata Rasul, orang yang paling keras azabnya di neraka yang melukis, menggambar-gambar makhluk yang bernyawa. Disampaikanlah oleh tamu tersebut hadis kepada sang wali. Sang wali nggak terima. Apa inti nggak punya omongan lain? Karena apa? Nggak punya dalil membantah. Kan kalau sudah kalah dalil ngamuk. Paham? Ini al bidah. Kemudian disampaikan juga hadis yang lain bahwasanya di antara azabnya di neraka nanti kalau yang menggambar itu akan diperintah oleh Allah untuk apa? Meniupkan roh. Apa kata sang wali yang mereka keramatkan, yang mereka tuhankan? Sang wali menjawab, aku bisa meniup roh sekarang juga. Ditiuplah roh kepada apa? Gambar-gambar figura tersebut. Lalu terbanglah burung-burung yang ada di figura tersebut. Ini adalah apa? Keyakinan mereka. Mereka sami'na wa shadaqna terhadap apa? Kabar-kabar tersebut. Namanya wali. Punya apa? Keramat, punya karomah tersebut. Itu mereka yakin bisa apa? Meniupkan roh di gambar tersebut. Kalau kayak gini, peternak kalah sudah. Kalah saingan. Nggak usah apa? Pakai bebek sudah. Gambar, tiup roh sudah. Khurafat. Itu mereka apa? Naudzubillah min dzalik. Makanya sudah kita sampaikan, alhamdulillah kita diberikan hidayah apa? Al-aqidah as-sahih. Di luar sana luar biasa akidah-akidah kufur sesat yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan dari akal yang sehat. Dan itu mereka benarkan. Naudzubillahi min dzalik. Dan cerita seperti ini bukan suatu yang langka. Banyak cerita-cerita dalam dongeng-dongeng mereka yang mereka apa? Yakini itu sebagai karomahnya sang wali. Padahal itu sebagai bentuk apa? Menyekutukan Allah dengan selainnya. Naudzubillahi min dzalik. Intinya masih banyak beredar kesyirikan dalam ar-rububiyah di tengah umat al-Islam. Di antaranya juga yang sering kita sampaikan di saat-saat seperti ini, akhir-akhir seperti ini, ketika turun hujan, mereka meyakini ada apa? Pawang hujan yang bisa menghentikan hujan. Naudzubillahi min dzalik. Yang mengatur hujan, yang menurunkan hujan hanya Allah semata. Itu keyakinan orang muslim muslimah. Adapun orang yang ada kesyirikan dalam rububiyah meyakini pawang hujan bisa apa? Menolak
hujan, bisa menghentikan hujan. Na'udzubillah min dzalik. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan apa? Hujan. Rasul SAW ketika didatangi seorang Arab Badui, awal kali ketika khutbah Jumat, diminta untuk apa? Rasul berdoa agar hujan turun ke tempat mereka yang tertimpa paceklik. Seminggu turunkan hujan sampai apa? Habis harta benda mereka. Datanglah kepada Rasul lagi, minta kepada Rasul untuk apa? Rasul berdoa kepada Allah. Ini keyakinan kaum muslimin. Yang bisa menghentikan hujan adalah apa? Rasul saya berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allah yang bisa apa? Menghentikan, mengatur hujan dan semua yang ada di alam semesta ini. Lama li'alima a'tai. Dan masih banyak lagi contoh-contoh syirik dalam ar-rububiyah. Kemudian syirik dalam uluhiyah banyak sekali. Istighosah kepada wali yang telah mati, minta syafaat kepada Rasul, minta syafaat kepada wali-wali yang telah mati. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadur wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum musyrikin yang Allah kisahkan dalam ayat tadi dalam surat Yunus, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Mereka berkata, yang kami sembah itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah vonis mereka menyembah kepada selain Allah. Ini syirik dalam apa? Al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat. Di antaranya meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah, dia adalah apa? Ya'lamul ghaib wa yanzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu nasib manusia. Kalau ada orang yang mengaku atau meyakini ada yang bisa meramal, tahu nasib manusia, berarti dia apa? Mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba ilallah alimul ghaibi wasyahada. Ini bentuk syirik dalam apa? Al-asma wa sifat. Ini secara umum pembahasan fala taj'alu lillahi andada. Dan sudah kita sampaikan juga, ayat ini merupakan ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya larangan. Tidak ada sebelumnya wala taqrabuz zina wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak ada. Ayat pertama yang bentuknya larangan dalam Al-Quran ya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 22. Yang di situ intinya apa? Haramnya berbuat syirik. Maka inilah larangan pertama dan yang paling utama dalam Islam, larangan dari berbuat apa? Syirik. Baik syirik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Nah, ini yang kita sampaikan pembahasan secara umum. Secara khususnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang syirik yang ketiga tadi. Syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, terutama dalam sifat Allah. Yaitu bahwasanya kalamul makhluk itu adalah makhluk. Suara qari itu makhluk. Jangan dikatakan itu bukan makhluk. Kalau itu dikatakan bukan makhluk, berarti menjadikan tandingan bagi Allah, bagi sifat Allah. Al-Quran kalam Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Suara qari itu paham ya? Ini yang kita katakan tadi, Imam Bukhari kenapa mencantumkan bab ini untuk membahas masalah Al-Quran kalamullah bukan makhluk, sedangkan suara qari itu makhluk. Karena sekali lagi tidak boleh menyejajarkan, membuat tandingan bagi Allah, baik zatnya, namanya, maupun sifatnya. Paham? Fala taj'alu lillahi andada. Ini anak ulangi lagi, kenapa Imam Bukhari memperinci pembahasan ini? Karena ada sebagian orang menganggap suara qari yang membaca Al-Quran dianggap bukan makhluk. Kalau dianggap bukan makhluk, sama dengan Al-Quran bukan makhluk. Ini sejajarkan suara qari dengan kalam
kalam Allah. Tidak boleh. Ini juga sama dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, berarti menjadikan tandingan bagi Allah. Karena Al-Quran kalamullah, sifat Allah. Sedangkan makhluk, ini bukan apa? Sifat Allah. Paham? Ini berkaitan dengan tasbih. Ya, tasbih itu ada dua. Tasbihul khaliq bil makhluk. Tasbihul khaliq bil menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti mengatakan Al-Quran yang merupakan sifat Allah sebagai apa? Makhluk. Ini tasbihul khaliq bil makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham? Paham tidak? Nah, yang kedua, menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq. Seperti mengatakan Nabi Muhammad mengetahui yang gaib. Berarti menyerupakan Nabi Muhammad dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya masuk dalam kategori fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Al-andad jamak anid. Anid artinya asyabih wal mathil, yang serupa, yang sebanding. Fahim tum? Paham enggak pembahasan ya? Atau dua pembahasan tadi, pembahasan secara umum dan pembahasan secara khusus ini? Coba dites. Kenapa Imam Bukhari mencantumkan bab fala taj'alu lillahi andada dalam pembahasan masalah Al-Quran kalamullah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Baru beberapa detik yang lalu. Bismillah. Nah, katanya paham. Hah? Baik, tafadhal. Karena kita hanya ada jadi dalam masalah asma wa sifat. Termasuk dalam syiar asma wa sifat adalah jadi bahwasanya sautul qari itu bukan makhluk, dan bentuk tasbih menyerupakan makhluk dengan Allah. Taib ahsan tabarakallahu fi. Yang lain. Nah, sebelah kiri ana, ada yang paham enggak? Yang bisa menjawab enggak? Sama apa? Hah? Iya. Sebutkan apa samanya? Taib. Man yujib. Tinggal ngulangnya aja. Ya. Imam Bukhari menyampaikan bab ini dalam masalah asma wa sifat pada kalamullah. Jika mengatakan kalam makhluk itu bukan makhluk, maka itu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ahsantum jami'an. Ana husnudzan, antum yang lain tawadhu ya. Nah, enggak mau merusak niat antum, ikhlas insyaallah taala. Ya, yang penting enggak pakai topeng ya dengan alasan takut riya. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Bukhari sekali lagi membawakan bab fala taj'alu lillahi andada dalam pembahasan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Seperti yang kita sampaikan tadi, karena di zaman beliau ada orang yang menganggap suara qari, gerakan bibirnya ketika membaca Al-Quran dianggap juga bukan makhluk. Kalau itu dianggap bukan makhluk, sama dengan mengatakan kalamullah bukan makhluk. Padahal ini sangat berbahaya. Menyamakan perbuatan hamba yang itu adalah makhluk dengan sifat Allah yang bukan makhluk. Maka ini berarti menjadikan tandingan bagi Allah. Menyamakan antara sifat makhluk dengan sifat khaliq. Padahal itu terlarang, diantaranya dengan dalil fala taj'alu lillahi andada. Paham ya? Paham nggak paham? Harus paham. Baik, lanjut ucapan berikutnya. Wa qala Ikrimatu rahimallahu ta'ala. Berkata Ikrimah dari kalangan tabi'in tentang firman Allah surat Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi
illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Qala, beliau Ikrimah berkata tentang ayat tadi, tas'aluhum, engkau kalau bertanya kepada mereka, terutama kaum musyrikin jahiliyah, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Wa man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayakulun Allah. Serentak orang musyrikin menjawab Allah. Dan ini beliau simpulkan dari ayat-ayat yang lain. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Fadzalika imanuhum. Inilah imannya mereka. Mereka ini siapa? Kaum musyrikin jahiliyah. Dalam urusan rububiyah mereka iman kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah. Fadzalika imanuhum. Itulah keimanan mereka tentang rububiyah Allah. Namun wahum ya'buduna ghairahu. Namun mereka menyembah kepada selain Allah. Wahum musyrikun, syirik dalam apa? Dalam apa? Al-uluhiyah. Ini sebetulnya masih nyambung dengan ayat tadi tentang haramnya berbuat syirik kepada Allah dalam 3 tauhid tadi. Bukan hanya dalam uluhiyah, namun juga asma wa sifat. Ini yang wajib untuk diyakini. Bahwasanya larangan berbuat syirik bukan syirik dalam rububiyah saja. Ya, seperti yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin sekarang. Kalau ditegur misalnya, jangan doa kepada wali yang telah mati. Jangan minta-minta kepada orang yang sudah mati, baik nenek moyang ataupun bapaknya atau yang lainnya. Karena itu syirik. Sebagian orang membantah. Yang namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan pencipta selain Allah. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena sudah salah arti tentang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, kata mereka. Maka mereka pun menyempitkan syirik hanya tadi kalau ada yang meyakini ada Tuhan selain Allah. Kalau masih meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta alam semesta, nggak apa-apa minta-minta kepada yang telah mati, entah nabi, entah wali, itu bukan syirik. Itu sekadar apa? Entah dengan nama tawassul dan yang lainnya. Ini sekali lagi bahayanya salah mengartikan la ilaha illallah. Makanya para ulama sangat amat memperhatikan, sangat fokus juga dalam apa? Memahamkan umat apa arti la ilaha illallah. Karena salah mengartikan, ini follow up-nya, kelanjutannya salah dalam mempraktekkan. Yaitu dengan tadi meyakini, syirik itu hanya meyakini kalau ada Tuhan selain Allah. Kalau ada pencipta selain Allah baru syirik. Adapun yang minta kepada wali yang telah mati, kuburan, keramat, kata mereka bukan apa? Syirik. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari ayat ini kata Ikrimah, mereka beriman dalam masalah siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi. Dalam rububiyah mereka beriman, tapi Allah mengatakan mereka tetap statusnya musyrikin meskipun mengimani Allah sebagai pencipta. Kenapa? Karena mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah. Paham? Nah, demikian pula dalam masalah syirik asma wa sifat. Harus orang itu betul-betul komplit tauhidnya yang 3 tadi. Tidak sah imannya, tauhidnya sampai betul-betul murni tauhidnya dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Di antaranya tadi jangan sampai meyakini perbuatan makhluk itu sama dengan
kalamullah yang bukan makhluk. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ada pula yang memahami ucapan Ikrimah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di sini, ini tentang dakwah tauhid. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para anbiya diperintahkan berdakwah kepada tauhid. Dakwah yang mereka bawakan itu adalah perbuatan makhluk. Dakwah apa? Para anbiya. Namun yang mereka bawa dari ayat-ayat Al-Quran, dari kalamullah, itu bukan itu ada yang mengartikan ucapan Ikrimah dan yang dibawakan ini ada dua apa? Maknanya. Makna yang tadi, fala tajaulillahi andadan. Yang kedua, seperti dalam pembahasan sebelumnya tentang bab zikrillah bil amr wa zikril ibad bid du'a wal bala. Bahwasanya para anbiya ketika menyampaikan dakwah tauhid, maka kalau yang disampaikan itu wahyu ya Allah, maka wahyu Allah itu adalah apa? Itu utama yang diturunkan kepada mereka dari kitab-kitab Allah. Karena kita wajib meyakini semua kitab Allah adalah kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Adapun para anbiya menyampaikan perbuatan dakwah mereka ya, misalnya mereka berdiri, mereka berjalan, ini perbuatan apa? Makhluk. Paham? Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Wa ma dzukira fi khalqi af'alil ibad waqtisabihim. Dan wajib meyakini tentang masalah perbuatan hamba adalah makhluk. Dan Imam Bukhari punya kitab judulnya apa? Khalqu af'alil ibad. Beliau ingin untuk betul-betul memahamkan, bedakan apa yang disandarkan kepada Allah yang merupakan sifat Allah, di antaranya kalamullah, di antaranya Al-Quran, dengan apa yang disandarkan, dinisbatkan kepada makhluk dari perbuatan mereka. Itu bukan ya kalamullah, itu bukan sifat Allah, itu makhluk. Paham? Itu yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Di antaranya di sini beliau mengatakan, dan apa yang disebutkan tentang penciptaan perbuatan hamba. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia Allah menciptakan segala sesuatu dan dia mentakdirkannya. Apa hubungannya dengan perbuatan hamba? Bahwasanya perbuatan hamba itu masuk dalam kategori kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, di antaranya perbuatan hamba. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam ayat yang lain surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Zat kita, badan kita, ini Allah yang menciptakan. Dan perbuatan kita, sekarang kita ini dalam rangka apa? Talabul ilmi, dalam rangka mempelajari ilmu. Kita duduk di majelis ini. Ini perbuatan kita, ini adalah apa? Makhluk. Ini yang diterangkan Imam Bukhari, khalqu af'alil ibad. Ini adalah perbuatan makhluk. Adapun kalau ada ayat yang antum dengarkan, ada ayat yang kita baca, maka ayat-ayat itu adalah kalamullah. Karena kalamullah itu sifat Allah dan itu disandarkan kepada Allah karena Allah yang memulai menfirmankannya. Al-kalam yunsab ila man bada'ahu. Kata ulama kaidahnya, ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, dan Al-Quran kalamullah. Paham ya? Bedakan apa yang disandarkan kepada makhluk itu bukan sifat Allah. Dan apa yang disandarkan kepada Allah dari kalamnya itu bukan makhluk. Kemudian waqala Mujahid. Mujahid berkata dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi. Tidaklah kami, kata Allah, menurunkan para malaikat kecuali dengan membawa al-haq. Apa maksud al-haq? Kata Mujahid, birrisalati wal azab, dengan membawa ar-risalah. Di antaranya membawa apa? Al-Quranul Karim. Para malaikat, terutama malaikat Jibril, diutus oleh Allah membawa ar-risalah. Ar-risalah di antaranya Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan apa? Makhluk. Adapun perbuatan malaikat yang turun itu adalah apa? Makhluk. Paham ya? Paham enggak? Nah, demikian pula al-azab, kalau itu yang dimaksud adalah fi'lullah, perbuatan Allah, itu bukan makhluk. Adapun malaikat yang membawa, misalnya azab tersebut, malaikat adalah apa? Makhluk. Perintah Allah bukan makhluk. Paham? Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 8, yas'alas sadiqina an sidqihim. Untuk Allah bertanya kepada as-sadiqin. Siapa as-sadiqin? Kata Imam Bukhari, al-muballighin, yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Para rasul. Para rasul ketika menyampaikan, perbuatan mereka menyampaikan itu makhluk. Adapun ayat yang mereka sampaikan, kitab-kitab Allah yang mereka sampaikan, itu bukan itu intinya. Paham kan? Masa nggak paham? Paham, insya Allah sudah berulang-ulang. Nah, jadi bedakan antara yang disandarkan kepada Allah dari kalamnya, dari kitabnya, itu bukan makhluk. Sedangkan perbuatan para rasul ketika menyampaikan, ketika mereka membaca Al-Quran misalnya, Rasul membaca Al-Quran, nanti akan ada lebih jelas lagi, la tuharrik lisanaka lita'jala bi, jangan engkau menggerakkan lisanmu. Gerakan lisan itu disandarkan kepada Nabi Muhammad, itu makhluk. Paham? Nah, al-muballighin, al-mu'addin minar rusul, yang dimaksud dengan as-sadiqin, untuk Allah bertanya kepada as-sadiqin, yaitu para rasul. Intinya, apa yang dibawa oleh para rasul dari kitab-kitab Allah, dari kalam Allah, itu bukan makhluk. Sedangkan penyampaiannya mereka, suara mereka, gerakan lisan mereka, gerakan kaki mereka, tangan mereka, itu semuanya adalah apa? Makhluk. Allah mengatakan, wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah bukan Adapun perbuatan hamba ketika membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah makhluk. Santri misalnya lagi murojaah, untuk apa? Menjaga hafalannya. Ini bedanya apa? Allah menjaga Al-Quran, itu perbuatan Allah, disandarkan kepada Allah, itu bukan Ketika hamba menghafal Al-Quran, menjaga hafalannya, itu makhluk. Sedangkan Al-Qurannya itu sendiri adalah kalam. Paham? Nah, ini luar biasa. Imam Bukhari membawakan berbagai macam bentuk dalil untuk menegakkan, bedakan antara yang dinisbatkan kepada Allah yang merupakan sifat Allah, yang merupakan kalam Allah, itu bukan makhluk, dengan perbuatan hamba yang itu makhluk. Poin berikutnya, Imam Bukhari membawakan bab qaulihi wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ila akhiril ayah. Yang artinya, tidaklah kalian bisa menyembunyikan apa yang kalian perbuat dari persaksian, pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian. Ada riwayat di sini, kata Imam Al-Bukhari, an Abdillah qala istama indal baiti Thaqafiyani wa Quraisyun. Ada dua orang dari Bani Thaqafi dan dari Quraisy, ada 3 orang.
Atau kebalikannya, 2 orang Quraisy, 1 orang Thaqafi dari Bani Thaqafah. Katsiratu syahmin butunuhum. Perut mereka apa? Ya, banyak lemaknya alias apa? Hah? Iya, gendut ya. Qalilatu fiqhin qulubuhum. Sedangkan hati mereka tidak ada fiqih, pemahaman dalam agama, kurang paham agama. Faqala ahadum, salah seorang dari mereka berkata, atarawna anallah yasma' ma naqul. Apakah kalian berpendapat Allah mendengar apa yang kita katakan, yang kita perbincangkan? Wa qala al-akhar, yang lain menjawab, yasma' in jaharna wa la yasma' in akhfaina. Kata salah seorang dari mereka, Allah mendengar kalau kita keraskan suara kita, namun tidak bisa mendengar kalau kita lirihkan. Wa qala al-akhar, yang lain menjawab, in kana yasma' idza jaharna fa innahu yasma' idza akhfaina. Allah mendengar. Kalau Allah mendengar apa yang kita keraskan, berarti Allah mendengar juga apa yang kita lirihkan. Ya, maka Allah turunkan ayat ini. Ini sebab nuzul ayat dari surat Fussilat ayat ke-22. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan tidak mungkin kalian bisa menyembunyikan apa yang akan disaksikan oleh pendengaran kalian. Syahid dari pembahasan ini, kata para ulama, bedakan antara apa yang dikatakan oleh mereka dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dinisbatkan perbuatan mereka kepada mereka, wa ma kuntum tastarirun an yashhada 'alaikum. Tidak mungkin kalian bisa menyembunyikan apa yang kalian perbuat dari persaksian pendengaran kalian. Intinya perbuatan hamba disandarkan kepada hamba itu sendiri. Perbuatan hamba itu makhluk atau bukan makhluk? Ya, dia makhluk, jangan dikatakan bukan makhluk seperti yang dipahami oleh sebagian orang di zaman Imam Al-Bukhari. Intinya Imam Bukhari ingin mengatakan perbuatan hamba itu makhluk. Jangan menyamakannya dengan Al-Quran yang bukan makhluk. Paham dong? Nah, bab berikutnya, bab qaulillahi ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukannya, fi sya'an. Kemudian Allah berfirman, ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka, muhdatsin, yang baru. Ini pernah kita tanya tentang masalah Al-Quran itu muhdats. Ya. Nanti akan ada penjelasan dari Imam Al-Bukhari. Ini babnya agak sedikit beda dengan yang sebelumnya, meskipun masih kaitannya dengan kalamullah. Sudah kita sampaikan, kalamullah kata para ulama, dari satu sisi qadimun nau'. Jenisnya kalam itu sudah ada sejak dahulu. Allah itu tersifati dengan sifat kalam sejak dahulu kala. Sebelum ada makhluk, Allah sudah tersifati dengan sifat al-kalam, karena itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalau makhluk saja, waktu lahir nggak bisa oek-oek, itu sudah sudah kupu semuanya, dokternya, orang tuanya, betul enggak? Sampai dicubit biar bisa nggak tahu dicubit apa diapain itu? Ya pokoknya dijadikan menangis. Kalau nggak nangis kupu, karena apa? Itu tanda sudah ada. Na'udzubillahi min dzalik. Aib, orang nggak bisa bicara. Ini yang sudah kita sampaikan, yang dinamakan dengan at-tamtsil al-aulawi bagi Allah. Bahwasanya semua sifat kesempurnaan bagi makhluk yang memang tidak ada nas yang menafikan itu dari sifat Allah, maka Allah lebih utama tersifati dengan sifat kesempurnaan tersebut. Dan sudah kita sampaikan, aib kalau ada Rabb tidak tersifati dengan sifat kalam, itu seperti berhala. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun, tanyalah kepada berhala-berhala kalian kalau dia bisa bicara. Nabi Ibrahim ingin menjatuhkan
kedudukan berhala-berhala patung-patung mereka dengan mengatakan mereka nggak bisa ngomong. Itu nggak layak untuk disembah. Adapun Allah mutakalim, Allah berbicara. Sejak dahulu kala sebelum ada makhluk, Allah sudah tersifati dengan sifat al-kalam. Ini sifat kesempurnaan. Namun, kapan Allah berbicara? Ini hadithul ahad. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini namanya muhdats. Sesuatu yang apa? Yang baru. Taib. Taurat, Injil itu adalah kitabullah, itu adalah kalamullah. Terbaru mana? At-Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mana yang terbaru? Al-Quran. Maka Al-Quran dinamakan muhdats, yang terbaru dibandingkan apa? Taurat dan Al-Injil. Ini namanya apa? Kalamullah hadithul ahad. Kalamullah itu apa? Terbaru sesuai dengan yang Allah kehendaki. Paham? Allah berbicara dengan Nabi Adam. Apakah sama waktunya dengan Allah berbicara dengan Nabi Musa? Tidak. Allah berbicara dengan iblis. Apakah sama dengan Allah berbicara nanti dengan penghuni surga? Tidak sama. Ini namanya hadithul ahad. Dari segi kapan Allah berbicara, itu sesuai dengan kehendaknya. Ada yang lama, ada yang baru. Paham ya? Ini disampaikan oleh para ulama untuk membantah diantaranya kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah mengatakan kalamullah qadim titik. Firman Allah itu dulu. Gak ada yang baru. Paham? Makanya mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kutipan dari kalam. Karena kalamullah itu sudah ada sejak dahulu kala. Makanya kalau antum masih hafal sifat 20. Hafal enggak? Hah? Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawa. Ini intinya mukhalafatul lil hawadits. Sifat Allah itu menyelisih al hawadits yang baru. Paham? Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mau bacakan sedikit dari syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala tentang bab yang kita lewati tadi, ya. Dari beberapa ayat kita sudah lewati tadi yang kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah, hadza wa ma ba'dahu minal abwabi kulluhu firraddi ala man lam yufarriq baina fi'lil abdi ka'arakatil lisan wa anna makhluqa wa baina kalamillah ghairil makhluk. Pembahasan ayat terakhir tadi, wa ma kuntum tastatirun, surat Fussilat 22, dan apa yang setelahnya dari bab-bab itu semuanya dalam rangka membantah orang-orang yang tidak bisa membedakan antara perbuatan hamba seperti gerakan lisannya ketika membaca yang itu merupakan makhluk dengan kalamullah yang bukan makhluk. Paham? Nah, kemudian bab yang sekarang itu kata beliau, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam kesibukannya. Yuridu an yubayyin annal Qur'an kalamullah hadatsa ba'da Taurati wa ba'dal Injil. Imam Bukhari membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, itu waktunya terbaru setelah Taurat dan setelah apa? Al-Injil. Paham? Hadatsa ba'da Taurati wa ba'da Al-Injil. Kalau antum mungkin pernah ingat surat Al-Ahqaf tentang jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada yang hafal enggak? Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ingatlah ketika kami memalingkan sekelompok dari jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka menghadirinya, mereka berkata kepada yang lain, ansitu, diamlah. Ketika selesai dibacakan, mereka pergi kepada kaum mereka sebagai pemberi peringatan.
Kemudian mereka mengatakan, ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Artinya apa? Al-Quran diturunkan setelah Nabi Musa, terbaru. Paham? Cuma di sini mungkin ada yang bertanya, kok bukan setelah Nabi Isa? Padahal urutannya kan apa? Taurat, Injil, baru apa? Kok disebutkan Al-Quran setelah apa? Nabi Musa, setelah Taurat. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Kenapa kok dilompati Nabi Isa setelah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Kok dikatakan diturunkan setelah Nabi Musa? Kok nggak dikatakan setelah Nabi Isa? Mal jawab. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Satu-satu. Jangan keroyokan. Nah, kenapa? Karena Taurat dan Injil jadi satu apanya? Siapa yang lain? Yang sebelah sana. Apa jawabannya? Tadi ada yang ngomong. Naam, ahsantum barakallahu fiikum. Nah, begitulah jawabannya. Nah, kata para ulama, karena isi dari Taurat itu kurang lebih 11-12 dengan Injil. Injil sebagai penyempurna dari apa? Taurat isinya kurang lebih sama, cuma penyempurna saja. Maka cukup disebut nama siapa? Nabi Musa. Intinya Al-Quran itu yang terbaru, muhdatsun. Paham? Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari ketika membawakan ayat-ayat ini dan juga yang setelahnya. Beliau menghendaki untuk menjelaskan Al-Quran kalamullah yang diturunkan setelah Taurat dan Injil. Fa kalamullah yatajaddad. Kalamullah itu yatajaddad. Ini terjemahan yang lebih pasnya apa? Kalau bahasa secara umumnya terupdate lah, ya. Yang apa? Yang bisa datang yang terbaru. Yatajaddad jadid. Paham? Fa kalamullah yatajaddad. Kalamullah yatajaddad artinya tadi sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah berkehendak berbicara, Allah berbicara. Summa afradul Quran yatajaddad aidan. Wa hadza raddun ala kulli tawaif alladzina la yu'minuna bi anna af'alallah wa kalamu yatajaddad. Ini bantahan kepada orang-orang yang hanya mengatakan perbuatan Allah qadim, sifat Allah qadim, enggak ada yang baru. Paham? Sedangkan Allah mengatakan tadi, ya, ma yatihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin. Kenapa mereka enggak mau mempercayai sifat Allah itu tatajaddad, kalamullah yatajaddad, datang, ya. Yang pertama, kedua, ketiga Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad berbeda waktunya. Paham ya? Kenapa mereka berkata, berkeyakinan demikian, menolak, ya, af'alullah tatajaddad, kalamullah yatajaddad? Kata beliau, kata Syekh Abdullah Rayis, li'annahum yarawna anna tajaddud la yakuna illa lil ajsam. Mereka punya kaidah sendiri, karangan mereka sendiri. Seperti kalau mungkin antum pernah mendengar Allah mengatakan Ar-Rahman al-Asistawa. Mereka apa? Main akal-akalan, main kaidah mereka. Mereka membuat kaidah sendiri sesuai dengan akal mereka sendiri dengan menolak apa? Sifat istiwa Allah. Kata mereka, kalau dikatakan Allah artinya tinggi di atas ars, berarti Allah itu bertempat. Kalau Allah bertempat itu berarti Allah itu jisim. Sedangkan jisim itu adalah apa? Makhluk. Berarti arti istawa bukan tinggi. Paham ya? Intinya apa itu? Mereka menghukumi Allah dengan akal apa? Mereka punya kaidah namanya al-jisim tadi. Yaitu tadi, kalau Allah bertempat itu namanya jisim, yang butuh tempat itu jisim, seperti manusia berjisim. Paham? Berarti makhluk. Wah, mati nggak cocok dengan Allah. Demikian pula di sini, sesuatu yang datang baru itu makhluk. Paham? Karena yang membutuhkan sesuatu yang baru tadi itu namanya jisim. Sedangkan Allah bukan jisim. Berarti apa? Kalam Allah bukan sesuatu yang baru, itu sifat yang qadim. Agak abot ya. Itulah ilmu inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Intinya
pahami kaidah para ulama. Kalam Allah ada dua sisi. Asal kalam qadim, sudah ada sejak dahulu. Allah sudah tersifati dengan sifat kalam sebelum ada makhluk. Paham ya? Namun kapan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, ini yang diingkari oleh kelompok Asy'ariyah. Paham? Bahwasanya Allah berkehendak berbicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad. Ini yang enggak mereka yakini. Bicaranya Allah itu yatajaddad, ya, berbeda waktunya. Paham enggak paham? Harus. Taib. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada mungkin syubhat atau sesuatu yang berkaitan dengan yang kita bahas ini, ya? Kaitannya dengan yang hadis 50 tahun sebelum kita sudah Allah tentukan makhluk yang mana? Yang di ini kan jadi iya. Mudas tadi artinya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah. Iya, bedakan antara yang dinisbatkan kepada Allah dengan yang dinisbatkan kepada makhluk. Apa yang Allah takdirkan kepada makhluk, perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Seperti kita. Allah sudah mentakdirkan 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, kita ini duduk di sini. Antum yang bertanya di sini tadi, paham? Antum yang bertanya, pertanyaan antum dan ucapan antum semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Apa yang antum tanyakan ini, apa yang antum perbuat dan kita perbuat sekarang ini adalah makhluk. Paham? Beda dengan kalam Allah yang disandarkan kepada paham tidak? Ya, maksudnya Quran itu sendiri sudah ditakdirkan Allah bakal diturunkan. Yang pertama, ya, masalah ditakdirkan seperti tadi. Bedakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan yang disandarkan kepada makhluk. Ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran, perintah Allah kalamullah, bukan makhluk. Ketika Jibril turun membawa Al-Quran, turunnya Jibril adalah paham? Paham enggak? Nah, makanya dari awal sudah dikasihkan bab-bab ini hanya satu intinya. Bedakan apa yang dinisbatkan kepada Allah dari perbuatan Allah, dari kalam Allah, sifat Allah itu bukan makhluk, dengan yang dinisbatkan kepada makhluk, kepada hamba, yang itu perbuatan hamba, itu adalah gerakan hamba, itu semua adalah makhluk. Paham? Paham enggak? Nanti kalau nggak paham kita lanjutkan lagi. Kalau nggak paham lagi, kebangetan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.